Jumpa lagi dengan saya, kalau Bayu Ardi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah kartografi dasar. Untuk kali ini saya sajikan untuk materi ke-6 sebagai tambahan untuk berikutnya, atau paling tidak untuk mempersiapkan pertemuan-pertemuan tatap muka berikutnya nanti, yang nanti slide-nya akan eh, bisa disajikan secara lebih jelas. Kemudian juga jika ada pertanyaan bisa langsung dijawab, bisa langsung juga dikomentari, ataupun jika ada kesalahan-kesalahan ataupun kekurang telitian bisa lebih lanjut, bisa diperbaiki. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan peta, dan di sini hanya mendeskripsikan apa-apa langkah yang ditempuh ketika kita uh, harus membuat pembuatan peta, dan siapa saja yang biasanya terlibat dalam pembuatan peta tersebut. Oke, kita langsung saja pada slide pertama. Oke, jadi proses pembuatan peta ini seringkali disebut sebagai proses pemetaan atau pembuatan peta, merupakan proses dari mulai menggambarkan peta dengan melakukan kombinasi dan mencantumkan berbagai atau memuat berbagai data atau informasi dalam peta tersebut, dan ya nanti bertujuan bertujuan melengkapi peta tersebut sehingga dapat memberikan banyak informasi, memberikan manfaat berdasarkan tujuan para pengguna peta tersebut. Nah, bidang-bidang ilmu yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain, untuk secara detailnya ini adalah seperti misalnya ilmu geodesi, dan jika menggunakan foto udara tentu saja proses pemotretan foto udara. Lalu kemudian mereka yang ahli dalam menghitung sudut-sudut ketepatan keakuratan peta, mereka adalah para fotogrametri. Kemudian jelas kalau untuk merangkainya itu digunakan sekumpulan informasinya mengenai konsep-konsepnya, itu adalah ilmu geografi, dan juga secara teknis ilmu kartografi pada khususnya. Lalu kemudian jika itu mau diperbesar atau diperkecil, juga terdapat teknik-teknik pencetakan peta tersebut. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa peran ilmu geodesi di sini adalah membuat kerangka dasar pemetaan. Mereka juga seandainya itu digunakan secara manual atau langsung mengumpulkan data di lapangan, biasanya mereka para ahli ilmu geodesi tersebut mengambil data detail, baik itu biasanya mengenai topografinya, mengenai perhitungan dan proyeksi peta tersebut, lalu kemudian menyusun semacam detail-detail ataupun peta-peta kasarnya. Kemudian untuk menggunakan detailnya, misalnya untuk menggunakan foto udara, di sini juga dapat dapat dilakukan, dan juga tentu saja foto udara pasti dilengkapi dengan perhitungan-perhitungan yang ada di fotogrametri, dan dia berperan mengubah foto udara itu menjadi manuskrip atau calon peta. Di sini manuskrip seperti yang kemarin pernah saya ceritakan juga adalah peta dasar atau peta kasar. Sementara nanti untuk memperhalusnya, untuk membuat itu menjadi detail, menjadi peta yang lebih lebih informatif, lebih jelas, dan juga data-data tersebut sudah terkumpul dan eh, sudah cukup lengkap. Nah, nanti kartografi di sini berperan dalam mengolah manuskrip tersebut menjadi satu peta yang siap untuk digandakan ataupun dicetak. Nah, selanjutnya geografi juga berperan dalam menentukan tema-tema peta. Oke, jadi di dalam proses pemetaan ini tidak
apa namanya ya tidak kalau memang informasinya mau detail dan lengkap memang eh, berbagai disiplin ilmu ini dapat melakukan pemetaan tersebut apa bekerja sama atau berkolaborasi dalam memetakan pemetaan. Selanjutnya di sini detail mengenai manuskrip, gambar hasil plotting, kartiran atau ya proses kita sering mengatakan seperti menjiplak itu dari data awal yang masih merupakan calon peta kasar di sini dan kemudian siap untuk nanti berikutnya diproses lagi, digambar lebih halus lagi dalam secara grafis dan ketika memang itu sudah benar komposisinya, sudah benar ukuran-ukurannya, kemudian skala-skalanya sudah memang tepat, gambar tersebut diperhalus dan juga kemudian apa namanya akhirnya nanti di finishing atau diselesaikan, disempurnakan kembali dengan proses kartografi sehingga manuskrip tadi menjadi suatu peta. Nah, di sini sebetulnya mengapa pemetaan ini dilakukan? Jadi ada beberapa tujuan utama yang mungkin hampir sama berjelas apa dalam penjelasan-penjelasan seperti dalam definisi peta dan lain sebagainya dalam pertemuan pertama dulu. Di sini tujuan utama yang pertama adalah penyajian data dari suatu daerah tertentu secara benar, tepat, jelas, menarik dan juga ekonomis. Maksudnya hemat juga karena berbagai macam proses-proses untuk apa namanya proses-proses untuk membuat peta tersebut secara teknis itu bisa jadi hal tersebut itu akan sangat mahal seperti cetakan dan lain sebagainya. Dan di sisi lain ketika peta itu memang sudah terjadi apa namanya sudah jadi dan sudah jelas maka peta tersebut dapat digunakan secara maksimal. Nah, syarat untuk mendapat menyajikan peta secara tepat dan benar ini sangat dipengaruhi juga oleh keakuratan skala yang akan dibuat. Oke, kita bisa tahu bahwa semakin besar skala, data akan semakin detail, semakin lebih jelas, lalu kemudian namun wilayah yang dicakupnya begitu sempit, tidak terlalu luas. Ya seperti misalnya kemarin dalam penjelasan mengenai jenis-jenis dan klasifikasi peta kemarin bisa dilihat bahwa peta tersebut itu merupakan ada peta kartira, peta teknis yang memang sangat-sangat besar yang ukurannya 1:100, 1:500 dan memang satu senti bisa dilihat atau bisa mewakili jarak yang memang ada hanya 1 senti berbanding dengan 1 meter, 2 meter atau sampai 10 meter atau 20 meter. Dan penampilan peta jadi menjadi semakin informatif ketika juga ditambahkan atau dijelaskan dengan berbagai macam simbol, warna, dan juga ukuran-ukuran huruf yang digunakan. Dan di sini penggunaan simbol dan warna ini dapat menunjang fungsi-fungsi utama peta yang memang harus informatif atau dapat menjelaskan sesuatu, tidak membingungkan. Dan ya, terutama yang nanti dalam peta-peta khusus seperti peta tematik yang fungsinya juga memiliki fungsi-fungsi khusus dan fungsi-fungsi yang memang seperti misalnya perencanaan kota, lalu kemudian identifikasi banjir dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini peta juga harus menyajikan data secara pasti, secara jelas, mudah, lalu kemudian warna dan simbolnya juga tidak memang bisa kontras, jadi bisa dibedakan. Lalu kemudian letak-letak dan unsur peta juga harus tepat. Lalu bagaimana penulisannya, seperti misalnya
tulisan tidak terbalik, tidak miring, jadi peta tersebut tidak sulit untuk dibaca. Dan ini eh, tidak lepas lagi juga dari bahwa setiap peta ini memiliki sumber-sumber data dan data itu banyak dan dia harus apa namanya bisa dikumpulkan. Dan kalau untuk peta besarnya untuk pertama kali peta dibuat juga dari data yang berupa, ya sebetulnya kalau misalnya kita lihat adalah daftar-daftar angka, nama, dan ini diperoleh dengan pengukuran-pengukuran lapangan karena nantinya juga untuk menentukan skala keakuratan dari objek-objek yang nampak dalam peta, dan juga dapat juga dikumpulkan atau data ini diperoleh dari hasil foto udara untuk masa lalu yang sekarang dapat digunakan juga foto-foto digital yang banyak dapat di-download dengan mudah, dapat diperoleh dengan mudah. Dan di sini sesungguhnya bahwa peta juga pada hakikatnya merupakan sebuah ya sesuatu yang memang mudah terintegrasi dari sekelompok atau sekumpulan banyak informasi mengenai titik, garis, wilayah, dan di sini juga ada apa namanya, ada bagian-bagian di mana di sana ada mewakili wilayah apa merepresentasikan atau merefleksikan wilayah-wilayah tertentu. Dalam hal ini dapat meliput sekian luas suatu wilayah atau suatu daerah, lalu kemudian memiliki ciri, memiliki pola, memiliki bentuk, lalu kemudian garis juga memiliki ketebalan, lalu kemudian simbol-simbol juga memiliki uh, ciri-ciri yang sangat-sangat khas sehingga memang tidak apa namanya dengan mudah dapat membedakan bahwa ini kota besar, ini kota kecil, ini kota kecamatan, mana yang ibu kota, lalu kemudian dengan lambang tertentu ini adalah gunung, lalu kemudian ada tulisannya ketinggian dan lain sebagainya, ketinggian puncak. Oke, seperti itu, dan itu merupakan serangkaian dari data dan sumber peta tersebut, dan tentu saja tadi peta dasar. Lalu kalau misalnya di sini secara singkat akan saya sebutkan di sini bahwa dalam membuat peta ini memiliki tahap-tahap tertentu. Dalam peta ini ada pengumpulan data tadi atau pengumpulan data atau kompilasi data. Lalu data tersebut ketika sudah terkumpul diolah. Lalu kemudian setelah data tersebut muncul, dikombinasikan atau digambarkan peta kasar yang merupakan tadi disebut sebagai peta atau peta manuskrip tadi. Lalu kemudian yang paling akhir adalah reproduksi peta yang merupakan kegiatan dari peta tersebut akan digambarkan secara halus, didesain, dan layout peta disusun sebagaimana kaidah-kaidah dalam ilmu kartografi dan juga mewarnainya. Dan peta kemudian siap dicetak, dan kemudian setelah peta tersebut tercetak atau jadi, peta tersebut siap untuk digunakan. Di sini secara detailnya memang pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan survei lapangan. Jadi pengumpulan data dan pengukuran dengan berbagai macam alat ukur. Alat ukur di sini benar-benar alat ukur teknis ya, bukan alat ukur yang merupakan dari konsep diturunkan untuk karena ini apa merupakan alat ukur secara fisik. Jadi bagaimana kita mengukur ketinggian, mengukur apa namanya menentukan arah dengan misalnya dengan menggunakan kompas, lalu kemudian kita menentukan luasan suatu wilayah tertentu atau bagian-bagian tertentu dalam data peta tersebut. Dan ini pengukuran ini juga dilakukan dengan misalnya fotogrametri dengan berbagai macam alat-alat yang cukup kompleks seperti misalnya teodolit dan lain sebagainya. Mungkin nanti pada saat Anda memperoleh
mata kuliah lanjutan, dalam arti ini tidak hanya diceritakan oleh dosen pengampunya, nanti pasti berikutnya nanti akan diajari bagaimana mengumpulkan data uh, untuk membuat peta-peta ini. Tadi selain diukur, tentu saja ketika itu dilakukan secara langsung, dilakukan observasi lapangan, mencatat penampakan di lapangan, lalu kemudian sumber-sumber data hasil observasi lapangan itu kemudian nanti yang akan dicantumkan dalam uh, peta atau dalam untuk menggambarkan wilayah-wilayah tertentu perbagian dalam peta tersebut, atau misalnya seperti apa sumber daya alam yang ada di sana, lalu kemudian pencatatan uh, apapun misalnya tentang jumlah penduduk itu saja bisa diperoleh dari data-data arsip atau data-data yang memang sudah tersedia secara data statistik sebagai data sekunder. Oh ya, di sini ketika pengumpulan data observasi lapangan tersebut bisa jadi berupa daftar tematik. Lalu kemudian kompilasi peta yaitu menggabungkan semua data tadi, mengumpulkan berbagai macam peta-peta yang cukup besar dan itu digunakan sebagai peta pembanding. Lalu kemudian jenis-jenis peta lainnya juga yang sehingga kita bisa mengetahui posisi dari letak peta yang khusus, peta yang akan dibuat ini akan seperti apa dan sebetulnya posisinya di mana, ukurannya sudah akurat atau belum. Oke, kalau sebagai data sekundernya tentu saja data statistik, hasil-hasil dari survei-survei mengenai pertanian, sumber daya manusia, survei-survei kalau di dalam data BPS seperti misalnya survei tenaga kerjaan untuk ketika yang dipetakan itu merupakan untuk menjelaskan tentang distribusi uh, mana yang paling banyak pengangguran, mana penduduk yang paling padat dan lain sebagainya. Kemudian sumber-sumber yang memang harus diperiksa secara hati-hati, secara diteliti, dievaluasi, dan juga misalnya diverifikasi, itu adalah mengenai kualitas untuk melihat datanya tersebut, apakah masih relevan untuk digunakan atau tidak. Di sini kita perlu melihat tanggal pembuatannya, dan kemudian informasi-informasi yang digunakan untuk suatu jenis peta juga sering berasal dari berbagai sumber yang memang berbeda-berbeda. Jadi di sini perlu baik ukurannya, skala, ataupun perubahan-perubahan rupa bumi yang memang sudah terjadi di dalam bentang alamnya ini memang perlu diperhatikan secara detail. Apakah tersebut pernah terjadi abrasi dan lain sebagainya. Itu pasti akan merubah bentang alam. Oke, ini dalam arti tahap pengumpulan datanya. Kemudian tahap pengolahannya. Jadi data tadi sudah terkumpul, kemudian diklasifikasi, dikelompok-kelompokkan, dan mana yang akan diletakkan di mana saja, lalu kemudian menseleksi apakah data tersebut valid atau tidak. Dapat juga disusun dalam berbagai macam tabel untuk melengkapi keterangan-keterangan dalam peta tersebut, sehingga petanya nanti dapat lebih mudah untuk dibaca dan lebih mudah untuk digunakan, dan para pengguna peta itu dapat memperoleh informasi-informasi yang memang mereka butuhkan. Lalu kemudian di sana diberikan berbagai macam simbol dan simbol-simbol yang nanti akan menjelaskan isi peta. Simbol itu juga perlu dipilih simbol-simbol yang dapat mewakili atau merefleksikan atau mencerminkan dari apa yang ada di dalam peta tersebut, yaitu tadi misalnya rumah, sawah, dan lain sebagainya. Pasti ada simbol-simbol tertentu yang akan disajikan atau digambarkan dalam peta tersebut.
Dan desain peta dasar untuk mendesain peta dalam arti acuan-acuan atau referensi atau sesuatu yang memang menjadi sumber dasar dari peta tersebut atau yang kemarin sempat dijelaskan sebagai jenis peta dasar ini juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan peta tersebut dengan yang diperoleh adalah sesuai dengan tujuan pemetaannya, mudah diperoleh dan merupakan peta dasar yang terbaru dan juga valid atau terpercaya. Karena nanti tentu saja datanya akan sedikit berbeda atau banyak pergeseran juga ketika peta tersebut bukan peta yang terbaru. Kemudian jika peta dasarnya merupakan peta topografi, sebaiknya peta tersebut ya peta yang lebih detail atau peta yang lebih besar. Jadi di sana mungkin ketika kita membuat peta skala yang sedikit lebih kecil, di sana pastinya nanti akan ada beberapa peta dasar yang lebih besar, dan mungkin ketika kita membuat satu peta yang lebih kecil ada 4 peta dasar yang perlu digunakan supaya untuk memperoleh kedetailan atau keakuratan dari misalnya kondisi topografi wilayah tersebut. Kemudian informasi-informasi yang dipilih dalam peta juga harus diperhatikan juga supaya tidak merusak dan mengganggu peta tematik dibuatnya. Dan jika terlalu banyak data yang dipaksakan untuk dimasukkan dalam peta tersebut, tentu peta tersebut akan menjadi semeraut, banyak tulisan, banyak gambar, bertumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Dan dengan ini ya semuanya bisa mengacaukan peta tematik tersebut, atau yang tadinya bermaksud membuat peta tematik karena berbagai tumpukan tema ingin disajikan semuanya dalam satu peta tersebut, pasti akan membuat kebingungan dan sulit untuk memperoleh informasi. Setelah pengolahan data adalah pembuatan manuskrip, tadi bikin draft-draftnya atau istilahnya peta calon peta yang sudah digambar semacam sketsanya atau apa ya, jadi belum fix, yang nanti kemudian kalau memang sudah tepat di plot di dalam kertas gambar misalnya, lalu kemudian data yang diperlukan sudah bisa dimasukkan, diletakkan sesuai dengan tempatnya dan sudah diperiksa keakuratan. Lalu kemudian pembuatan garis-garis yang menghubungkan dari data tersebut, alur sungai, jalan raya, jalan kecil dan lain sebagainya sesuai dengan tema-tema tersebut. Dan ketika itu semua sudah tergambar di peta kasar atau peta manuskrip tersebut, ya kemudian tentu saja akan langsung diproses sebagai tahap reproduksi peta. Mendesain isi peta semuanya sudah beres, lalu kemudian layoutnya juga diletakkan menjadi sesuai dengan kaidah-kaidah kartografi, inset di sebelah mana, judul di sebelah mana, lalu kemudian posisi dari posisi dari letak kompas atau arah mata angin sudah beres, lalu kemudian proyeksi juga sudah dibuat dan sudah benar-benar jelas bahwa keakuratannya sudah ya oke kita katakan sempurna mungkin, dan warna-warnanya juga sudah dipilih sehingga kontrasnya, lalu kemudian dan di sisi lain ada sisi seninya, karena di sini keindahan atau bagus tidaknya peta ini juga dalam dilihat secara estetis atau indah atau tidak. Oke, kemudian jika hal tersebut memang salah, bisa salah dalam pembuatan model-model warna ini, maka nama-nama ini juga dapat dimasukkan dalam petanya dan harus direvisi dan lain sebagainya. Dan jangan sampai terlalu banyak revisi, karena ketika terlalu banyak revisi mungkin kita harus membuat manuskrip ulang dan itu sangat-sangat repot. Oke, kalau secara digital mungkin itu bisa diubah dengan mudah sebelum menjadi cetakan, tapi ketika itu digambar secara manual dengan pena-pena gambar, ya
tinta dan harganya pun cukup mahal, itu tentu saja akan sangat apa namanya akan sangat tidak efisien dan tidak ekonomis. Oke, terima kasih. Saya rasa sampai di sini aja dulu pembahasan pada mata kuliah kartografi dasar pertemuan ke-6 ini. Oke, sampai jumpa kita pada kuliah tatap muka dan nanti siapkan memang kalau memang terdapat pertanyaan, komentar atau apapun nanti ungkapkan pada saat kita tatap muka. Oke, terima kasih. Salam. Saya mengucapkan pamit kalau PRD dan sampai jumpa. Terima kasih.